Baik, kita bahas tentang cara penulisan hasil ya. Kita ambil contoh yang dari skripsi Ferry. Ini kita ke hasil. Ini yang sudah menulis hasil ada Bepri, ada Gustian, Mustika, Rituan ya yang sudah sampai ke hasil. Anissa Rahmi. Nah, yang belum itu Christian ya. Anggun lagi ngedrap hasil, Rizka lagi ngedrap hasil. Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini yang pertama ya. Kalau hasil jangan menggunakan literatur. Ya, di sini contohnya literatur yang dimasukkan di sini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 1-0 dengan selang waktu pengamatan 5 menit. Peterson 1992. Ini seharusnya masuk di metode. Ya, jadi kalau cara kerja, kalau prosedur, sistem yang digunakan itu semuanya di metode. Jangan campur dengan hasil. Ya. Jadi kalau hasil itu memang hanya hasil tok. Jadi kalau hasil mulai dengan kata-kata berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa atau hasil penelitian ini menemukan atau langsung ke isi juga boleh ya. Kalau langsung ke isi misalnya perilaku istirahat yang ditemukan pada penelitian ini ada 4 macam yaitu A, B, C, D. Definisi istirahat yang digunakan pada penelitian ini adalah ya jadi jangan menggunakan literatur di hasil. Di mana digunakan literatur? Gunakan di pembahasan. Ya. Jadi yang pertama ya, jangan memasukkan referensi di literatur. Ya. Referensi boleh dimasukkan di hasil itu pada deskripsi. Jadi misalnya mendeskripsi Torlea Mayor misalnya pada makroinvertebrata ya. Nah itu silakan masukkan deskripsi dari pembanding. Jadi misalnya kan kita deskripsi struktur tubuh terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, badan, ekor. Pada kepala terdapat sepasang antena dengan panjang menyentuh ke bagian abdomen dan seterusnya ya. Nah untuk hal-hal yang spesifik misalnya kan jumlah segmen, misalnya kita nggak bisa ngitung. Nah, itu boleh diambil dari literatur. Jadi sampaikan jumlah segmen pada abdomen Torlea Mayor adalah 12. Dalam kurung referensinya siapa. Ya. Jadi selain itu jangan memasukkan literatur atau referensi di hasil. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan kata-kata seperti ini. Ini namanya menunjukkan. Kata-kata penunjuk. Ya. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 pada gambar 2. Itu tidak perlu kata-kata seperti itu ya. Jadi kalau mau meletakkan tabel atau meletakkan gambar, cukup buat dalam kurung seperti ini. Ya. Jadi ini kan tabelnya si Ferry adalah tabel aktivitas istirahat Manuria emis di area konservasi ex situ Universitas Bengkulu. Jadi sampaikan kira-kira tabel tersebut paling berhubungan dengan mana. Nah, di sini kan ada keempat perilaku istirahat ini adalah perilaku A, perilaku B, perilaku C, perilaku D. Gambarnya lihat di tabel 4.1. Ya, jangan menggunakan kata-kata penunjuk. Kalau menggunakan kata-kata penunjuk itu adalah indikasi bahwa
tabel atau gambar itu kurang berhubungan dengan yang kita bahas. Jadi kalau gambar tabel itu berhubungan dengan yang kita bahas, tidak perlu kata penunjuk. Karena pasti lengket dia dengan teks, dengan isi materi yang kita bahas. Tinggal meletakkan saja dalam kurung. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi jangan gunakan referensi di hasil, kecuali untuk deskripsi. Yang kedua, jangan menggunakan kata penunjuk untuk menunjuk tabel, menunjuk gambar. Cukup letakkan tabel 1, gambar 1 pada bagian yang paling berhubungan. Oke. Kemudian ini si Peri, kasus si Peri ya. Judulnya dokumentasi aktivitas istirahat. Ya. Jadi ingat kata kuncinya adalah aktivitas istirahat. Tapi di gambarnya dikatakan ini bukan beristirahat, berendam. Kenapa dimasukkan? Kan judulnya beristirahat. Ya. Jadi kalau tadi di atas, di sini judulnya keempat perilaku istirahat tersebut dalam kurung tabel 41. Jadi yang dimasukkan itu ya perilaku istirahatnya saja. Yang pertama beristirahat dalam lubang, yang kedua beristirahat ya dengan posisi kepala yang berbeda, kemudian beristirahat dengan kepala relaksasi. Jadi antara judul dengan judul tabel dengan tabelnya harus cocok. Jadi jangan mengatakan judulnya lontong tapi isinya gado-gado. Itu menipu namanya. Ya, kecewa nanti pembelinya. Jadi usahakan judul cocok dengan isi. Itu yang ketiga dari kasusnya Ferry. Kemudian kalau gambar ini sama-sama posisinya tidak ada berbeda, jadi gambarnya tidak usah dibuat jadi kolom yang berbeda. Cukup di enter saja. Ya, di enter tambahkan satu gambar dari CCTV, satu gambar secara langsung. Jadi kalau Ferry meletakkan pada baris yang berbeda, itu seolah-olah aktivitas yang berbeda. Padahal aktivitasnya sama kan ya, hanya gambarnya yang berbeda. Satu gambar dari CCTV, satu gambar dari kamera secara langsung. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada tidak? Nanti kalau ada yang mengulang hal yang sama seperti ini di skripsi, di hasil, saya kembalikan dan saya denda ya. Mengulang kesalahan yang sama, sudah pegal saya menjelaskan, nggak diperhatikan, nggak dibaca, lebih sibuk update ini, update Lambe Turah dan kawan-kawan. Baik, sampai di sini kita lanjutkan berikutnya. Ini yang sering di S1 kita. Jadi kalau ditanya, apa hasil penelitianmu? Terus dijawab, hasil penelitian saya di tabel 1. Hasil penelitian saya di gambar 1. Pas nggak kira-kira jawabannya? Sering di mahasiswa kita seperti ini. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang sarjana adalah kemampuan menjelaskan. Ya, jadi bukan cuma tukang tunjuk. Apa hasil penelitianmu? Tuh di gambar 1. Apa yang kamu temukan di penelitian itu? Tuh di gambar 2. Kalau hanya untuk seperti itu, nggak perlu jadi sarjana. Jadi ingat ya, sarjana harus memiliki keterampilan menjelaskan. Apa hasil penelitianmu? Coba Peri jelaskan. Apa hasilnya yang 412 ini? Persentase komposisi pakan. Hasil penelitiannya itu Pak, ada jumlah perilakunya Pak, berdasarkan perbedaan pakannya Pak. Jadi 100% karika papaya itu 100% karika papaya itu perilaku yang pertama muncul sebanyak 12 kali. Perilaku yang keduanya 8 kali, perilaku ketiga tidak muncul 0, perilaku keempat 16 kali dan perilaku kelima 211 kali. Lalu untuk perlakuan kedua 100% Colocassium esculenta atau talas. Sebentar Peri. Kalau Peri menjelaskan seperti itu, nggak ada gunanya tabel ditampilkan.
Jadi kalau mau detail seperti itu, lihat di tabel. Jadi Ferry itu menjelaskan tren, menjelaskan pola. Misalnya, pada perlakuan 100% Karika Papaya, aktivitas dominan adalah aktif beraktivitas, yaitu sebanyak 211 kali. Nah, ini kalau ya yang pertama ya. Yang pertama tadi deskripsikan, jangan cuma ditunjuk. Ya. Yang kedua, jangan gunakan angka absolut, gunakan angka relatif. Misalnya ini ya, 100% pepaya, yaitu 211 kali pengamatan. Nah, bingung. 211 itu tinggi apa rendah? Tapi kalau Peri membuat 211 dari total pengamatan berapa ini? 211 tambah 16 tambah 8 tambah 12. Berapa totalnya itu? 227, 235, 247. Jadi 211 per 247 berapa? Kejap. Berapa? 211 per 247. Nah, 85%. Jadi kalau Peri mengatakan, selama pengamatan, kura-kura yang diberi makan pepaya, 85% adalah aktif beraktivitas. Jadi orang terbayang bahwa kalau dikasih pepaya, dia sangat gesit. Tapi kalau Peri mengatakan 211 kali pengamatan, dia aktif beraktivitas, itu nonsen. Tidak menyampaikan pesan apa-apa. Karena orang nggak tahu 211 dari berapa. Kalau 211 dari 2000 itu kecil. Tapi kalau 211 dari 212 itu sangat tinggi. Jadi di sini tambah ya jumlah perilaku teramati mungkin ya. Jumlah perilaku teramati. Di sini P1 dalam kurung buat persen. Ya, 12 itu berapa persen? 12 tadi dari 247. Sama dengan 12 dibagi 247. Ya, 4, anggaplah 5%, 4,8. Jadi di sini dibuat dalam kurung 8%. Jadi orang terbayang bahwa di sini tadi 85. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya yang Colocasia esculenta. Berapa totalnya ini, Peri? 179 tambah 11, 190. Tambah 17, 217. Tambah 100, 317. 367, 370. Totalnya ya. Totalnya 370. Yang teramati untuk aktif 179. Berarti sama dengan 137 per 370. 37%. Ya, di sini buat 37%. Nah, kalau seperti ini kelihatan dikasih makan apa yang paling efektif? Dikasih makan apa kira-kira yang paling efektif dia bergerak? Yang paling efektif yang ini, Pak. Sauropus androgynus. Itu awalnya saya udah bikin persen kayak gitu, Pak. Kemarin waktu seminar hasil disuruh hapus itu, Pak. Kenapa disuruh hapus? Sama Pak Abbas kemarin kalau nggak salah, Pak, katanya terlalu penuh kalau ada persen-persennya gitu katanya. Makanya saya hapus, Pak. Awalnya saya sudah bikin, Pak, di makalah seminar hasil, seminar hasil, Pak. Ya, kalau absolut seperti ini, kita nggak tahu seberapa pusing membaca. Tadi saya pagi pusing saya membacanya.
mana yang paling pakan yang paling baik untuk istirahat, mana yang paling baik untuk beraktivitas. Mungkin karena penampilan tabel semuanya yang tidak rapi. Jadi kalau sudah ada persen di atas ini yang dalam ini dibuang aja, jangan dibuka lagi. Jadi cukup dimasukkan angkanya saja, angka persennya nggak usah ditulis. Ini kan harusnya bisa nih di autofit ini, autofit ke konten, autofit ke konten. Nah, masih bisa, masih lapang ini. Masih lapang sampai ke sini. Ya, jadi sampai ini ada 4 ya. Yang pertama jangan gunakan referensi di hasil selain untuk deskripsi. Yang kedua, jangan gunakan kata penunjuk untuk menampilkan gambar, tabel, dan kawan-kawannya. Yang ketiga, jangan menampilkan tabel gambar tanpa deskripsi, tanpa tren. Ya, ini yang paling penting, kesalahan yang paling banyak. Terus yang keempat, tampilkan nilai relatif di samping nilai absolut. Nah, dari 4 ini ada yang mau bertanya? Paham yang saya maksudkan kira-kira? Tasa, paham Tasa? Iya Pak, paham Pak. Rizka, paham? Ya Pak, paham. Ya, nanti kalau ngedrap hasil ya diikuti ya, jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Apa, sebentar ya. Apa? Siapa? Oh ya, kamu tadi ya. Yang itu kan Pak, produk saya berbasis digital Pak. Terus saya kirim linknya ke saya juga Pak. Kirim link aja. Ini tulis penguji lengkapnya siapa, waktunya kapan? Belum. Rencana saya ada bakal jilid. Jadi apa ini? Apa bina hima? Ya. Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Ada 4 sementara poin yang perlu diingat. Nah, sekarang kalau yang 4 ini sudah ingat, kita latihan membuat deskripsi tabel. Jadi kita ambil contoh yang tabel 43 punya Peri ini, kita deskripsikan. Ingat, konsep paragraf itu minimal 3 kalimat. Jadi jangan sampai mendeskripsikan tabel kurang dari 3 kalimat. Kalau nggak ada yang diceritakan lagi gimana? Ya pikirkan apa yang harus diceritakan. Itulah gunanya kita menjadi sarjana. Kalau hasil kalian tidak cukup untuk deskripsi 2 kalimat, belum layak disebut sebagai skripsi. Jadi gali, apa kira-kira dari tabel tersebut yang bisa dideskripsikan. Sebentar habis baterai. Oke, sekarang kita ambil contoh yang Ferry ini, kita lengkapi dengan presentasi dulu biar kelihatan. Taruh di meja. Gak usah pakai map. Ya, uang mapnya aja yang kasih ke saya. Pengujinya siapa lagi? Ibu Katrina Pak. Nah, tulis. Jamnya sudah belum? Sudah Pak. Mana jamnya? Aduh. Kita lengkapi tabel ini ya. Kamu punya presentasinya, Peri? Biar didiktekan, biar saya tinggal ngetik. Punya, Pak. Coba, yang 195 ini berapa presentasinya? 195 itu 54,1%, Pak. Nggak usah pakai koma-koma. Bawah 198? 198, 55%. Lanjut, bawah? 66%. Bawah? Itu rata-rata 56, Pak. 56%. Oke, yang paling kecil mungkin yang aktivitas P2 ya.
Yang P2 ini berapa yang angka 8 ini? Yang P2 2%, Pak. 2, lanjut bawahnya. Bawahnya 4%. Bawah. Terus yang 10 18 5%, Pak. Lanjut. Terus 2,7%. 3. 2,9% rata-ratanya. Kok 0 ada persentasenya? 0 lah harusnya. Itu 2,9%, Pak. Rata-ratanya. 3 ya. Nah, kita sudah punya tabel di sini. Saya besarkan. Ya, situ aja. Ayo. Kelihatan ya tabelnya? Nah, sekarang dalam waktu 4 menit, coba deskripsikan tabel ini minimal 3 kalimat. Ingat ya, jangan detail. Kalau detail seperti yang tadi dikatakan si Peri. Pada 100% karika papaya, perilaku P1 yang teramati adalah 8%. Perilaku P2 adalah 2%. Perilaku P3 adalah 0%. Perilaku P4 adalah X%. Perilaku P5 adalah 85%. Nah, itu bukan mendeskripsi namanya itu. Membaca. Ya, jadi sekarang tabel sudah ada, deskripsikan minimal 3 kalimat. Mendeskripsi itu adalah kamu sampaikan pakan mana yang paling efektif untuk membuat kura-kura aktif bergerak. Pakan mana yang membuat kura-kura itu menjadi beristirahat. Pakan mana yang membuat kura-kura itu menjadi berendam. Jadi itu yang dibuat trennya, jangan didetailkan. Jadi lihat gambaran secara umum. Coba 1045 saya minta minimal 3 kalimat. Bisa kirim ini Peri di grup chat presentasi semuanya biar saya kopikan ke sini. Di snapshot aja. Bisa snapshot. Apanya? Presentasi untuk P1, P3, P4. Saya pakai HP, Pak. Oh iya, kalau nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa. Anggap aja dulu. Ya, saya hitung di sini. Waalaikumsalam. Nah, kamu nggak ikut? Ikut? Ya. Nah, kan bisa ini. Bukan di laptopnya, programnya. Ini harusnya di tengah, bukan di samping. Di sini. Nanti kalau skripsi di tengah ya. Ya. Ayo.
Oke, sudah 45. Coba si Anggun Nursih. Apa 3 kalimat yang kamu produksi dari tabel ini? Pada komposisi pakan sebanyak 100% carisa pepaya memberikan pengaruh perilaku beraktivitas sebanyak 211 atau 85%. Lanjut, baru 1. Sedangkan pada komposisi pakan 100% C. esculenta memberikan aktivitas hanya 37%. Lanjut. Masih terjebak di lanjut ya. Ayo lanjut. Dari data tersebut yang jumlah perilaku yang diperoleh yaitu dan komposisi pakan 100% carisa papayai. Masih terjebak detail, Anggun, belum menggambarkan pola secara umum. Ya, nggak apa-apa. Coba Rizka, bagaimana itunya? Kalimat menggambarkan tren tabel ini. Pemberian jenis makan pada kura-kura akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas kura-kura, di mana pemberian jenis makan ini akan berpengaruh paling besar terhadap di mana pemberian jenis-jenis makan ini akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap aktivitas kura-kura. Membuat kura-kura lebih aktif beraktivitas, namun tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk perilaku kura-kura bersembunyi di bawah serasa dan aktivitas berendam. Itu banyak opini yang tadi itu. Jadi jangan terjebak dengan opini. Hasil kita sudah waktu semester 2 bahasa Inggris ya, kita sudah belajar tentang fakta dan opini. Jadi kalau di hasil itu memang murni harus fakta. Jangan terjebak opini. Christian, apa yang 3 kalimat yang kamu produksi? Baik Pak, berdasarkan tabel 4.3 menjelaskan bahwa setiap komposisi pakan memberikan efek yang berbeda terhadap perilaku kura-kura. Seperti halnya pada Stop dulu. Memberikan efek yang berbeda. Sebentar. Tadi Christian mengatakan memberikan efek yang berbeda. Dari mana kata-kata itu muncul? Ya Pak, terhadap perilaku. Kenapa kamu mengatakan berbeda? Karena setiap pakan yang diberikan pada tabelnya itu Pak memberikan efek yang berbeda-beda Pak. Seperti pada 100% esculenta pada P1 yaitu anggota tubuh berelaksasi dengan nilai 153, sedangkan pada P2 yang nilai tertingginya berada di 50% karika pepaya plus S. androsium Pak. Jadi menurut saya setiap pakan itu memberikan efek yang berbeda terhadap perilaku kura-kura tersebut, Pak. Nah, itu kan kembali lagi opini menurut saya. Tidak bisa seperti itu. Jadi satu yang saya sarankan ke Ferry di bawah ini adalah uji statistik. Betul. Jadi bagus yang disampaikan oleh Christian Zareta tadi, bahwa pemberian pakan yang berbeda-beda menghasilkan perilaku yang signifikan berbeda. Tapi
kita tidak boleh mengatakan signifikan berbeda tanpa uji statistik. Oke, saya buat di sini di atas ya. Yang disampaikan Christian, pemberian lambat ini. Pakan yang berbeda menghasilkan perilaku harian yang signifikan berbeda. Jadi yang disampaikan Christian ini selalu ditulis paling awal dalam hasil. Kalau untuk uji perlakuan yang seperti ini. Berbeda atau tidak? Setelah itu baru diikuti kalimatnya. Yang paling banyak beraktivitas adalah pemberian pakan pepaya. Yang paling banyak beristirahat adalah pemberian pakan Colocasia esculenta. Ya, jadi ada dulu mengunci pikiran orang bahwa pakan berbeda, perilaku berbeda. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini tanpa uji statistik. Jadi di sini harus ada uji statistik, misalnya nilai F-nya berapa, nilai p-value-nya berapa. Nah, baru dikatakan signifikan berbeda. Dari manakah kita peroleh nilai F dan nilai P-nya? Harus belajar statistik dengan melakukan uji t-test atau melakukan uji ANOVA. Itulah gunanya kita belajar biostatistik waktu di semester berapa, Roni? Hah? Semester berapa? Roni? Hah? Semester 4, Pak. Semester 4. Ya, jadi yang sampaikan Christian betul ya. Yang pertama kali disampaikan adalah di sini pemberian pakan yang berbeda akan menghasilkan perilaku harian yang signifikan berbeda. Tampilkan nilai F-nya, tampilkan nilai P, value. Baru lanjut dengan kalimat berikutnya, pemberian pakan dengan pepaya menghasilkan aktivitas aktif tertinggi, yaitu sebesar 85%. Dibanding dengan pemberian pakan lain yang berkisar hanya 37 sampai 66%. Dua kalimat ya. Paham sampai di sini? Sudah dua kalimat ya. Yang pertama, pakan berbeda menghasilkan perilaku berbeda. Itu yang pertama, kalimat pertama. Kalimat yang kedua, aktif tertinggi adalah pada pakan pepaya, yaitu sebanyak 85% dari seluruh aktivitas yang teramati. Nilai ini lebih tinggi dibanding pemberian pakan lain yang berkisar pada angka 37 sampai 66%. Dua kalimat. Yang dua kalimat ini paham dari mana datangnya? Paham? Dua kalimat ini dari mana datangnya? Oke, kita pindah ke kalimat ketiga. Pakan yang efektif untuk membuat perilaku beristirahat adalah yang mana kira-kira ini? Yang perilaku istirahatnya paling tinggi. Yang P3, jadi digabung saja. Jadi jumlahkan P1, P3, P4. Nah, pakan mana yang paling tinggi? Persentasenya. Jumlahkan antara P1, P3, dan P4. Karena ketiga ini adalah aktivitas istirahat. Kita anggap yang paling tinggi itu adalah yang nomor 3 sepertinya. Ya, nomor 3. Jadi kalimat ketiga adalah pemberian pakan campuran antara pepaya dengan androgenus menghasilkan aktivitas istirahat tertinggi, yaitu sebesar berapa persen ini? Sebesar 41%. Ya, karena kan itu 100 dikurang dengan 54 dikurang dengan 5. Ya, sebesar 41%. Nilai ini lebih tinggi dibanding dengan pemberian pakan lain yang berkisar antara 8 sampai 25%. Sudah 3 kalimat. Dalam kurung tabel 4.3. Selesai.
Jadi kalau pembaca mau lebih detailnya, lihatlah tabelnya. Tapi saya sudah menyampaikan gambaran umumnya. Kalau mau membuat kura-kura aktif, berilah pepaya. Kalau membuat kura-kura tidur, berilah campuran antara pepaya dengan androgynous. Begitu cara membuat hasil. Bisa diikuti? Ingat ya, kalau ada yang mengulang kesalahan yang sama, nanti mengatakan hasil validasi dari 3 validator, yaitu ahli media, ahli materi, dan praktisi, adalah di tabel 4.1. Muncul tabel. Ya, itu berarti tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Harusnya seperti apa, Gustian, kalau untuk hasil validasi? Kalau tabel. Gustian, ada Gustian? Ada, Pak. Nah, coba. Kalau untuk validasi kan kita umum 3 ya. Materi, media, praktisi. Masing-masing pasti punya nilai. Bagaimana kira-kira deskripsinya? Kira-kira deskripsinya itu nanti, Pak, dari setelah dilakukan validasi, maka setelah dilakukan validasi oleh 3 validator, yaitu ahli materi, ahli media, dan praktisi, persentase skor dari validator berkisar antara sekian sampai sekian persen. Terus lanjut. Kategori kuantitatif tersebut semua dapat dilihat pada Itu membuat kalimat penunjuk lagi itu. Dapat dilihat. Usahakan menghindari kalimat penunjuk. Langsung aja buat dalam kurung tabel berapa. Terus nggak usah dipakai kata pengantar setelah dilakukan analisis, nggak usah, langsung saja. Nilai dari validator untuk produk ini adalah berkisar antara A sampai Y %. Ya, nilai tertinggi dari validator A yaitu sebesar X %. Bentar ya, bentar. Nilai terendah dari validator Y sebesar Z %. Ya, jadi nggak usah pakai penunjuk lagi dapat dilihat. Seluruh nilai ini berada dalam kriteria sangat layak. Ya, dalam kurung tabel A, tabel B. Jadi jangan kata setelah dilakukan validasi, nggak usah lagi, langsung saja. Kan di metode sudah dijelaskan akan ada validasi. Langsung saja nilai validasi untuk produk yang dikembangkan berkisar antara A sampai C. Nilai tertinggi dari validator ahli materi. Nilai terendah dari validator ahli media. Dalam kurung tabel A. Di bawah tabel sampaikan beberapa komentar dan saran perbaikan yang disampaikan oleh validator adalah A, B, C, D, E, sampai Z. Sana. Udah selesai. Gampang. Kenapa harus susah-susah menulis hasil itu, nggak dipaksa-paksa, nggak ngumpul juga. Bisa kira-kira sampai di sini. Ini yang masih menulis hasil ada Rizka, ada Anggun, ada Roni, ada Tasha, Christian. Ya, ini sama sih, hasil skripsi sama. Hanya di skripsi itu lebih detail, lebih panjang. Ada yang mau disampaikan sampai di sini? Ini sama juga ya, yang si Ferry yang perilaku istirahat berdasarkan perbedaan individu. Ini panjang, 5 ekor, jenis kelamin. Coba, apa kira-kira yang harus kita sampaikan di hasilnya? Ini datanya. Individunya ada ABX, ABC, ABJ, ABK, ABI. Jumlah perilakunya sama P1, P2, sampai P5. Coba, tanpa embel-embel yang nggak jelas di atas ini, ya yang ini, coba sampaikan langsung hasilnya. Apa hasilnya? Coba saya kasih waktu lagi 4 menit. Coba deskripsikan tabel ini. Minimal 3 kalimat.
Mana dia ini? Lambat. Oh bukan. Nah, ini. Ayo, deskripsikan. Nanti 11:04 saya minta minimal 3 kalimat. Deskripsinya sampaikan saja apakah jantan atau betina yang lebih aktif. Jadi tandai mana jantan mana betina. Di antara jantan, individu mana yang lebih aktif. Di antara betina, individu mana yang lebih aktif. Begitu kita membantu orang memahami. Jangan cuma malas-malasan, oh iya hasil saya di sana. Coba jelaskan, baca aja sendiri. Ya, jangan seperti itu. Kita harus memberi penjelasan terhadap hasil kita. Kalau kita aja nggak bisa menjelaskan, ya jangan harap orang memahaminya. Ayo, 4 menit. Mana Mbak? Tabel apa itu Ferry nggak masuk? Kenapa? Tabel apa itu Ferry nggak masuk, Pak? Kurang jelas. Tabelnya itu Pak kurang ngerti saya Pak, kode tanggi. Oh, ini yang ini kan jantan, yang ke atas. Ini yang betina. Individunya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini individu yang berbeda. Jadi anggap aja itu ada Roni, ada Bepri, ada Mustika, ada Izzah, dan ada Rizka. Nah, perilaku mereka berbeda dari 5 orang ini. Ada yang suka tiduran, ada yang suka baca novel, ada yang suka Korea. Nah, sekarang deskripsikanlah tabelnya. Itu apa, Mbak? Ini yang masih kayak gini Pak, nanti mau di Itunya mana skripsinya? skripsinya. Oh, tesis. Oh, enggak skripsi Pak, sama kayak gini. Tapi ini yang belum dicetak. Ini yang belum dicetak. Sama dengan ini Iya, namanya? sama Pak. Oh, sama. Asistennya? Enggak, sama ini punya Lulu. Oh, ada 2 orang. Kenapa baru cetak 1, Aditya? Karena emang cuma 2 Pak yang diminta. Iya. Kenapa nggak sekalian dua-duanya dicetak? Nah, ini yang mau di-scan Pak, mau dibikin Oh. CD. Kamu 2? 1 cuma ini? Iya, dia Lulu 4. Saya cuma 1. Oh, cuma 1. Saya cuma 1 yang minta. Matematik? Iya Pak. Tumben, biasanya matematik minta banyak-banyak. Oh, Pak Agus ya, Edi Nurul. Dekan ya, dekan sama stempel dekan. Kenapa enggak itu yang kamu scan? Kenapa harus ini? Nanti ini mau nyekannya pakai printer langsung Pak, biar langsung enak. Udah Pak, cuma 1. Ayo. Ini untuk apa ini kecil-kecil begini? Requestan dari dosen Pak. Siapa? Pak Teddy minta dibuat buku kecil. Ke Pak Dekan minta stempel dan tanda tangan. Ini salah cetak. Iya Pak, dari fotokopi. Nggak bisa ganti rugi. Terima kasih banyak Pak. Ayo, ya. ayo, iya. Terima kasih ya Pak. Ayo. Dan waktunya. Iya. Mari Pak. Ayo. Boleh buka Excel ya kalau mau lihat persentase. Kalau untuk mengatakan jantan lebih aktif, betina lebih aktif kan harus hitung persentase itu. Jantannya harus dijumlahkan dulu, betinanya harus dijumlahkan dulu. Jadi memang deskripsi hasil itu ya harus pakai logika, harus pakai ya analisis, tidak simsalabim. Waalaikumsalam. Oke, Tasa, coba Tasa 3 kalimat dari tabel ini. Yang pertama, Pak,
Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa jenis kelamin mempengaruhi perilaku setiap individu kura-kura. Berarti harus Yang kedua, di tes statistik ini ya. Kalau kamu iya mengatakan Pak, harus ada persentase. ya, oke lanjut. Yang kedua, berdasarkan tabel di atas diketahui Sebentar, jenis sebentar. Tabel ini posisinya di bawah karena dia menjelaskan. Jadi kata-kata awalnya itu langsung saja hasil penelitian menunjukkan bahwa jantan beraktivitas lebih banyak dibanding betina. betina. Nah, jadi jangan berdasarkan tabel karena tabel ini di bawah nanti posisinya. Lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kura-kura jenis yang berjenis kelamin laki-laki lebih aktif beraktivitas dibandingkan dengan kura-kura berjenis kelamin Perempuan. Betina, Ya, lanjut. jantan. Satu kalimat baru itu. Dua kalimat lagi. Yang pertama tadi Pak, berdasarkan hasil di atas diketahui jenis kelamin mempengaruhi perilaku. Oh, gabung ya? Oh, iya, kalau sudah detail nggak usah yang umum lagi. Kalau Tasa mengatakan bahwa jenis kelamin mempengaruhi perilaku istirahat, itu memang satu kalimat. Kalimat berikutnya, jantan lebih aktif beraktivitas. Tapi nggak apa-apa sih, boleh lah. Ya, dua kalimat. Lanjut, kalimat ketiga. Perilaku. Apalagi kira-kira? Habis. Bisa. Nyerah. Buka kartu 50.000. Nyerah belum? Iya Pak. Coba yang bisa nambah satu kalimat lagi. Baru dua. Jenis kelamin mempengaruhi perilaku, yang jantan lebih aktif. Apa kira-kira kalimat ketiga? Apa ini Indah sama Rusmalinda? Apa kira-kira kalimat ketiga? Ya, mungkin sampaikan betina lebih banyak ditemukan beraktivitas pada mana? Apakah P1, apakah P2, apakah P3, atau P4, atau P5, yang mana? Ya, harus dihitung. Oke, sekarang kita coba tes statistik yang tadi ya. Ini saya copy ke Excel, kita tes di Excel. Apakah berbeda antar individu atau tidak? Ctrl C, stop share. Kelihatan Excel-nya? Kelihatan nggak? Iya, Ya? Kelihatan ya. Jadi ini data yang tadi saya ambil dari individu A, B, C, D. 2, 3, 4, 5. 1, 2 tadi jantan ya. 3, 4, 5 betina. Yang pertama kita mau lihat apakah perilaku antar individu ini berbeda atau tidak. Jadi di sini ya di data. Kemudian data analisis. Nah, mutar dia. Ini ANOVA. Apakah berbeda antar kolom atau tidak? ANOVA single factor. Data yang kita masukkan adalah dari sini. Di blok datanya. Mereka dikelompokkan berdasarkan individu ya. Berarti berdasarkan baris. Ada individu 1 di baris 1, individu 2 di baris 2, individu 3. Jadi kelompoknya bukan kolom, tapi kelompoknya adalah baris. Kita mau uji di level 95%. Jadi alfanya 0,05. Hasilnya letakkan di sini ya. Hasilnya letakkan di sini. Klik OK. Nah, ini hasilnya.
Nah, kalau di sini nggak berbeda nyata antar individu. P-value-nya 1. Yang dikatakan berbeda nyata itu kalau P-value-nya itu di bawah 0,05. Jadi antar individu itu nggak berbeda nyata nggak berbeda nyata aktivitasnya. Nah, hati-hati kamu Peri. Jadi individu jantan maupun betina aktivitasnya sama. Individu 1 sampai 5 nggak berbeda nyata. Jadi waktu mereka untuk nonton Korea, untuk ngampus itu relatif sama, beda-beda tipis. Oke, sekarang kita cek antar perlakuan. Ada nggak perlakuan yang lebih lama? Kita kembali ke data, analisis, single factor. Sekarang kita kelompokkan misalkan kolom. Apakah misalnya aktivitas aktif lebih lama dibanding aktivitas istirahat? Apakah aktivitas P1 lebih lama dibanding aktivitas P2? Jadi kelompoknya misalkan kolom, output rank-nya juga di L3, kemudian klik OK. Nah, berbeda nyata ya. Jadi Pi-nya sangat kecil dari 0,05, yaitu 10 pangkat min 11. Jadi berbeda nyata. Waktu mereka di P5 itu jauh lebih banyak dibanding di P4 atau P3. Ya. Tapi antar individu tidak berbeda nyata. Tapi antar perlakuan berbeda nyata. Jadi tadi si Tasa yang mengatakan bahwa yang laki-laki lebih aktif, ternyata tidak dari hasil statistik. Atau mau kita coba, laki-laki kita jumlahkan. Laki-lakinya ini berarti antara, laki-laki kata si Tasa tadi ya, bukan jantan. Kita jumlahkan yang laki-lakinya, kita jumlahkan yang perempuannya. Oh, tapi nggak bisa. Karena laki-lakinya 2, perempuannya 3, nggak imbang. Bagaimana caranya biar imbang? Rata-rata mungkin ya, kita pakai rata-rata. Jangan pakai jumlah. Average sama dengan average. Kemudian yang di bawahnya juga rata-rata dari nomor 3 sampai nomor 5. Nah, oke, ketemu rata-ratanya ya. Kemudian kita copy ke samping untuk seluruhnya. Sekarang kita mau lihat antara jantan dan betina. Oh, bukan jantan, laki-laki perempuan. Sini laki-laki, sini perempuannya. Kita mau lihat apakah berbeda nyata aktivitas antara jantan dan betina. Jadi sama data analisis, ANOVA single factor. Kita sekarang datanya di sini dibedakan berdasarkan kolom, baris, bukan kolom, baris. Output rank-nya di L3. Klik OK. Oh, ternyata memang tidak berbeda nyata. Mau jantan mau betina aktivitasnya sama. Paham sampai di sini kira-kira? Jadi dengan membuat seperti ini kita tidak terjebak kepada yang tadi mengatakan bahwa jantan lebih aktif, betina lebih malas, ternyata tidak. Ya, kalau kita kembali ke yang data di atas tadi, data mana dia? Nah, data yang ini, data makanan ini ya harus dites juga. Apakah perilaku yang diberikan pepaya itu lebih lama istirahat, lebih lama aktif ya dibanding yang diberikan dengan esculenta atau androgynous.
tidak bisa disimpulkan tanpa melalui uji statistik. Paham sampai di sini? Ini juga sama berdasarkan waktu. Sebelum Peri mengatakan yang paling aktif adalah pagi, yang paling aktif adalah siang, yang paling aktif adalah sore, harus diuji statistik. Dari angka 369, 328, 327 dites apakah berbeda nyata atau tidak. Ya, tapi ini akan bias karena jumlah pengamatannya tidak sama. Sama nggak jumlah pengamatannya? Itu sama, Pak. Sama ya, kalau sama nggak apa-apa. Tapi kalau jumlah pengamatannya berbeda, harus dipersentasekan. Kalau nggak bias nanti. Satunya dibandingkan dengan 1000, satunya dibandingkan dengan 10, ya jauh beda dong angkanya. Oke, itu mungkin untuk hari ini sudah 75 menit. Jadi ada berapa tadi yang ada 5 ya yang penting kita tekankan pada hari ini. Ingat kuat-kuat ya. Yang pertama, jangan membuat referensi di hasil kecuali di bagian deskripsi spesies. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari menggunakan kata penunjuk. Ya, jadi cukup buat deskripsi hasil dan letakkan dalam kurung tabel A atau gambar A. Tidak usah ditunjuk. Adapun hasil penelitian ini dilihat di tabel A, di tabel B nggak usah ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dalam menampilkan hasil harus ada deskripsi. Jangan hanya mengatakan hasil saya di tabel A, hasil saya di gambar B. Tapi harus mampu menampilkan deskripsi. Deskripsi tadi minimal 1 paragraf. 1 paragraf minimal 3 kalimat. Ya, jadi kalau tidak mampu mendeskripsikan sebanyak 3 kalimat, belum layak disebut sebagai skripsi. Ya. Tadi kita sudah latihan mendeskripsikan hasil. Nah, setiap kita mengatakan hindari opini dalam hasil, tapi tampilkan adalah fakta. Jadi setiap kita mengatakan berbeda, setiap kita mengatakan tidak sama, maka harus ada nilai statistik yang mengikutinya. Ya, jadi tidak perlu panjang-panjang sebenarnya hasil itu. Berbeda nyata, tidak berbeda. Laki-laki lebih aktif, perempuan lebih banyak istirahat. Dalam kurung tabel A, sudah selesai. Ya, atau yang tadi bahwa pakan mempengaruhi aktivitas. Pakan dengan pepaya membuat kura-kura lebih aktif. Dalam kurung nilai statistik. Pakan dengan androgenus membuat kura-kura lebih banyak istirahat. Dalam kurung hasil statistik. Dalam kurung hasil statistik. Sudah selesai. 2. Terus hasil yang ketiga, waktu. Waktu menunjukkan bahwa kura-kura paling aktif di pagi hari, yaitu antara pukul 8 sampai pukul 10. Dalam kurung hasil statistik. Sedangkan perilaku istirahat itu lebih banyak teramati pada sore hari, yaitu pukul 14 sampai 16. Dalam kurung hasil statistik. Sudah selesai. Nggak nyampe 3 halaman hasil itu. Nggak usah bertele-tele bahwa setelah dilakukan dengan menggunakan, itu di metode, tidak di hasil letaknya. Jadi kata-kata awal hasil itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan aktivitas antara jantan dan betina. Jantan lebih aktif, sedangkan betina lebih banyak istirahat. Sudah. Orang yang baca juga paham, tuntas, jelas. Kecuali yang deskripsi buku saku, itu memang agak panjang. Jadi kalau deskripsi buku saku atau deskripsi produk, memang cover pada produk ini mengambil gambar kondisi pinggiran sungai Air Lais. Pengambilan gambar ini bertujuan agar booklet mewakili lokasi penelitian. Itu tentang cover. Pindah lagi ke materi. Materi yang dimuat dalam booklet ini adalah 1 tentang
pengertian makroinvertebrata. 2 tentang A. 3 tentang C. Materi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan umum kepada siswa tentang makroinvertebrata. Itu memang agak panjang karena deskripsi sifatnya. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kalau ada yang ulangi yang seperti ini nanti ngedrap ke saya hukum 1 bulan nggak usah ngedrap. Kalau masih ngulangi lagi 2 bulan. Ya, pegal saya ngoreksi yang sama. Pak, saya bertanya, Pak. Ayo. Itu tadi, Pak, yang narasi itu, Pak, letaknya di pembahasan atau memang letaknya di hasil itu lah, Pak? Kalau narasi hasil harus di hasil. Pembahasan itu adalah misalnya tadi kita pakan terhadap aktivitas. Pembahasan itu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa kura-kura lebih aktif dengan pemberian pepaya. Titik di situ. Kemudian di pembahasannya menurut si Joko Widodo tahun 2020 pepaya memang mengandung zat apa yang untuk aktif itu? Kalau untuk istirahat kan namanya melatonin ya. Kalau untuk aktif zat apa? Bukan? Hormon apa namanya? Adrenalin. Ya, jadi menurut si X tahun 2020, pepaya memang banyak mengandung zat tanin yang dapat memicu produksi hormon adrenalin. Ya. Adrenalin terbukti mampu membuat organisme menjadi lebih aktif. Dalam kurung menurut si Campbell tahun 2012. Gitu membahas itu. Bukan mengulangi hasil. Ya. Jadi cukup 1 kalimat mengulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kura-kura lebih aktif dengan pemberian pepaya. Titik. Jangan diulang lagi hasil. Baru bahas. Pepaya memang banyak mengandung zat tanin yang diduga berkorelasi dengan produksi adrenalin. Dalam kurung menurut si Tulaini 2020. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, adrenalin berfungsi untuk memecah glukogen menjadi glukosa sehingga cadangan energi si organisme menjadi lebih banyak. Dalam kurung Saputra tahun 2015. Gitu membahas itu. Paragraf kedua, hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Ruyani 2015 dan penelitian Umi 2012. Penelitian Ruyani di SBIH menunjukkan bahwa kura-kura akan lebih aktif dengan pemberian pepaya. Penelitian Umi pada tahun 2012 menunjukkan hasil yang sedikit berbeda, yaitu pemberian pakan katuk lebih aktif dibanding dengan daun pepaya. Itu yang membahas, bukan mengulang hasil. Ya. Sama nanti ketika membahas produk ajar, hasil ini menunjukkan bahwa buklet yang didesain ini mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Menurut si Anu tahun 2000 sekian, bahwa buklet itu lebih mudah dimengerti siswa karena tulisannya lebih sedikit, gambarnya lebih menarik. Ya, penelitian si Utomo tahun ini juga menunjukkan hasil yang sama bahwa buklet mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik sampai 20%. Itu yang membahas. Ya, bukan lagi mengulang bahwa buklet saya ini terdiri dari A, B, C, D, itu di hasil harusnya. Bukan di pembahasan. Kelayakan buku saku saya adalah 15%, itu di hasil, bukan di pembahasan. Kalau membahas buku saku itu misalnya, hal-hal yang disampaikan oleh validator adalah bahasa yang belum mudah dimengerti. Titik sampai di situ. Pembahasannya, menurut JS Badudu tahun 2010, penggunaan bahasa yang singkat dan jelas sangat berperan untuk siswa SMA. Itu pembahasan. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan mengulang hasil di pembahasan. Membahas itu opini, pendapat. Jadi sampaikan hasil penelitian menunjukkan bahwa pepaya lebih efektif digunakan sebagai pakan dibanding katuk dan talas. Itu opini. Itu boleh dimasukkan di pembahasan. Atau mengatakan bahwa buklet lebih baik dibanding dengan buku saku dan LKPD. Nah, itu boleh di pembahasan. Tapi sampaikan alasannya apa. Ada lagi yang mau tanyakan? Harusnya kalau dikerjakan 3 hari ya, seperti yang saya sampaikan ya, 3 hari itu harusnya makalah hasil selesai. Skripsi itu paling lama 2 minggu selesai. Ini Bebri sama Mustika ini kayaknya sudah 1 bulan ya. Sudah berapa bulan Bebri? Sekitar 3 minggu, Pak. Tanggal berapa kemarin benar hasil? Hasil tanggal 20. 20 berapa? 20. Bentar, Pak. Mustika tanggal berapa kemarin benar hasil? Tanggal 31 Agustus, Pak. Sudah 2 minggu berarti ya. Harusnya sudah selesai kalau sudah 2 minggu. Kecuali kalau disuruh lagi ke penelitian ke lapangan, ya wajar lah nggak selesai 2 minggu. Tapi kan nggak ada yang disuruh penelitian lagi kan? Enggak, Pak. Jangan lama-lama. Ini adik kelasnya sudah nyusul ini. Kalau sampai Desember ini kalian belum wisuda, kalian jadi nomor 2. Bukan lagi prioritas. Ya, karena sudah mengambil hak adik kelasnya. Jadi semuanya Desember ini harus wisuda. Kalau enggak, ya kapan saya sempat baru saya koreksi. Sudah menggunakan hak orang lain. Ada lagi yang mau disampaikan? Christian sudah sampai di mana? Di hasil masih di PP, Pak. Oh, sudah ngedrap sudah hasil ya? Iya, Pak. Masih produk, Pak. Produk masih di produk. PP. Belum draft Ya. seminar ya? Boleh sambil nyusun itunya, Pak. Apa? Untuk draft hasil. Boleh, silakan aja. Paling nanti kan kalau produk sudah selesai tinggal nambah nilai validasi kan itu? Ya, Pak. Susun aja ya. Si Roni sudah hasil ya, Anggun sudah hasil, Rizka juga sudah hasil, Gustian sudah hasil, Ridwan sudah, Bepri, Izzah sudah hasil, Izzah belum ya, tapi sudah dapat jadwal. Mustika tinggal ujian, Bepri tinggal ujian, Peri tinggal ujian. Yang agak jauh berarti Christian ya, yang masih produk. Tinggal Christian ya yang produk, selebihnya sudah ini mungkin Vira satu lagi. Yang masih mana Vira nggak hadir dia. Vira yang masih produk. Cukup sampai di sini sudah 1,5 jam. Itu Roni sudah berhenti makannya, tadi masih makan, sekarang sudah berhenti. Baik, kalau tidak pertanyaan, kita tutup. Kalau nanti ada hal-hal yang akan disampaikan di WAG ya. Harapan saya jangan berleha-leha. Ya. Di biologi mahasiswanya banyak. Jadi kalau nggak selesai setahun, kalian itu menjadi ya seperti kakak kelasnya nanti. Sekali nggak selesai sesuai tahun, 3 tahun berikutnya baru selesai. Karena dicuekin. Nah, itu saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maunya ini. Siapa yang nyanyi? Ada saya lupa nyanyi. Saya tutup ya. Iya, Pak.